Ketua DPR Provinsi Papua Selatan optimis perkembangan pendidikan pada persekolahan Katolik akan jauh lebih baik jika paroki maupun tarekat-tarekat bisa saling berbagi dalam melakukan pendampingan. Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran kembali mengadakan pelatihan bagi timnya yang masih sangat minim pengetahuannya dalam menangani bencana kebakaran. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda dalam tayangan Infodigo edisi hari ini Senin 16 Juni 2025. Bersama saya Romana Klesia Barmase, inilah Infodigo selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Ketua DPR Provinsi Papua Selatan optimis perkembangan pendidikan pada persekolahan Katolik akan jauh lebih baik jika paroki maupun tarekat-tarekat bisa saling berbagi dalam melakukan pendampingan. Perkembangan pendidikan persekolahan Katolik di Kabupaten Bovendigul mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bovendigul. Heribertus optimis bahwa pertumbuhan sekolah-sekolah Katolik bisa terwujud apabila antara paroki maupun tarekat-tarekat bisa saling berbagi dalam menangani sekolah-sekolah dalam jumlah yang lebih sedikit. Terus berkembang. Dan dalam beberapa kesempatan, bahkan kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi anggota DPR Kabupaten, sebagai orang Katolik, kita mencari referensi. Dan salah satu itu saya diajak oleh bruder dari Pontianak, kami berkunjung ke sana, lakukan studi banding. Ternyata di sana itu kenapa pertumbuhan sekolah-sekolah Katolik itu bagus, karena mereka tidak bernaung dalam satu yayasan. Ya, mereka di sana itu dibagi, ada yayasan tarekat yang kelola beberapa sekolah, bahkan paroki itu juga menangani beberapa sekolah. Artinya, kalau kita mau berbagi, sehingga baik paroki maupun tarekat-tarekat kita ini bisa menangani sekolah-sekolah dalam jumlah yang lebih sedikit, saya optimis bahwa perhatian kepada pembangunan pendidikan untuk sekolah-sekolah Katolik itu akan jauh lebih baik. Saya kira. Optimisme tersebut muncul saat Heribertus melakukan studi banding dan mempelajari pertumbuhan pendidikan pada sekolah-sekolah Katolik yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua DPR optimis apabila pihak paroki maupun tarekat-tarekat bisa saling berbagi dalam penanganannya, maka pertumbuhan pendidikan di sekolah-sekolah Katolik keadaan akan menjadi lebih baik. Tim Liputan, Digo TV, melaporkan. Selain itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, DPR Provinsi Papua Selatan siap menyampaikan aspirasi masyarakat Bovendigul dalam menangani pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Orang dalam gangguan jiwa ODGJ merupakan salah satu istilah yang merujuk pada seseorang yang mengalami masalah kejiwaan atau gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi cara berpikir. Pada wilayah Kabupaten Bovendigul juga terdapat beberapa warganya yang mengalami permasalahan dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Hal tersebut sering menimbulkan pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Bovendigul kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan akan ditampung untuk disampaikan ke pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sebab seharusnya Provinsi Papua Selatan sudah memiliki rumah sakit jiwa untuk menangani pasien yang mengalami gangguan jiwa. Saya kira itu aspirasi yang bisa kita tampung dan saya akan sampaikan kepada pemerintah, karena kita sudah punya provinsi sendiri, harusnya kita sudah punya juga rumah sakit jiwa yang tidak hanya menampung untuk menangani orang yang gangguan jiwa yang dalam jangka panjang, waktu lama, tapi dia dibantu untuk bisa sembuh. Ya, jadi penanganan medisnya itu bisa membantu supaya mengurangi jumlah pasien yang punya gangguan jiwa. Saya kira ini aspirasi yang nanti baik untuk kita sampaikan kepada pemerintah provinsi. Dengan adanya rumah sakit jiwa di Provinsi Papua Selatan, nanti diharapkan dapat membantu menangani para pasien yang mengalami gangguan jiwa, bahkan bisa menyembuhkan pasien tersebut.
Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Boven Digul merupakan masyarakat yang kritis dan membutuhkan perhatian serius dari para pemimpin dan pejabat. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja di Boven Digul. Pemerintah harus terus-menerus dan fokus melayani masyarakat, terutama dalam hal literasi dan sosialisasi program pembangunan. Tetapi pemimpin yang jauh dengan masyarakat maka akan terjadi tindakan kekerasan seperti pencurian dan pembegalan. Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menekankan bahwa masyarakat Boven Digul ini sangat kritis, sehingga sebagai pimpinan atau pejabat kita harus terus aktif mendengar dan memberikan penjelasan yang jelas. Masyarakat butuh literasi dan pemahaman yang baik tentang kebijakan pemerintah. Sebagai pemimpin, dirinya bersama jajaran pemerintah harus terus-menerus dan fokus melayani masyarakat, terutama dalam hal literasi dan sosialisasi program pembangunan. Dan yang kedua, masyarakat di Boven Digul ini, masyarakatnya sangat kritis.
sangat kritis. Jadi pemimpin itu harus continue dan fokus ke masyarakat. Konsentrasinya harus ke masyarakat. Begitu. Karena kekritisan mereka itu sangat luar biasa. Dan sebab itu mereka itu pemimpin itu atau pejabat yang ada di Provinsi Papua Selatan ini harus lebih banyak itu kunjungi masyarakat. Karena mereka itu butuh literasi dan butuh penjelasan secara kontinu dan secara menyeluruh sehingga masyarakat benar-benar mereka bisa mendapatkan pencerahan. Dengan hadirnya kita saja mereka sudah rasa berterima kasih. Tapi kalau pemimpin semakin jauh dari mereka, yang jelas itu adalah konflik, kriminalitas, dan juga mungkin pengangguran. Dan juga mungkin kita lihat sekarang nanti ada pembegalan di mana-mana, pencurian di mana-mana. Itu karena pemimpinnya jauh dengan mereka. Kekritisan masyarakat itu kita sudah tahu, mereka sangat kritis. Jadi pemimpin itu tidak boleh jauh dari mereka. Tetap harus dekati mereka dan datangi mereka. Dan mereka sangat membutuhkan literasi. Ditambahkan Wakil Gubernur, pentingnya pendekatan humanis dalam pembangunan, terutama di daerah pedalaman seperti Bovendigul, yang meminta seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat provinsi hingga distrik, untuk intensif berkomunikasi dengan masyarakat guna mencegah eskalasi masalah sosial. Tim Liputan, Dihul TV, Dedi melaporkan. Selanjutnya, Bapak Mama dan Saudara dong semua, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan bahwa kemenangan dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Gubernur Provinsi Papua Selatan bukan hanya sekedar momentum untuk bersyukur, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar untuk mewujudkan pelayanan yang total kepada masyarakat. Setelah memenangkan pemilu kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, telah siap bekerja keras memenuhi harapan rakyat. Tidak hanya berterima kasih, tetapi akan membuktikan kepercayaan rakyat dengan kerja nyata. Pelayanan yang total dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua Selatan adalah prioritas. Saat melakukan kunjungan kerja ke Bovendigul, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa mengatakan bahwa sebagai salah satu kabupaten dengan suara mayoritas pada pemilu kada, jadi bukan hanya ucapan terima kasih, retorika, serta slogan, tetapi kemenangan itu akan dibuktikan dengan melakukan pelayanan yang total kepada masyarakat, di mana dengan melakukan belusukan. Walaupun undangan kecil dari masyarakat dan tidak bertabrakan dengan agenda besar, maka dirinya akan menghadiri undangan tersebut. Kalau saya kan pertama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bovendigul pada saat pemilu bulan November kemarin, ya kami juga memperoleh suara maksimal dan suara mayoritas dari 4 kandidat. Itu pertama sekali saya mengucapkan terima kasih. Dan saya tidak sebatas ada mengucapkan terima kasih sebatas retorika atau slogan. Tapi saya maunya mengatakan bagaimana kemenangan itu. Ketika kemenangan sudah mutlak, maka pelayanan juga harus total. Nah, total pelayanan itu ya seperti ini, kita gaya-gaya belusukan begitu. Jalan aja. Gitu. Ada undangan dari masyarakat, undangan sebesar apapun, sekecil apapun, siapa yang mengundang dipenuhi. Walaupun hanya lewat WA, tetap kita datang. Sepanjang dia tidak bertabrakan dengan urusan-urusan lebih besar dan halal prinsip. Tapi kalau halal masyarakat, undang, datang. Begitu. Dan kita mungkin melayani masyarakat dengan itu saja. Mereka undang kita datang. Begitu. Imadawa juga menyatakan bahwa dirinya dan gubernur terpilih siap bekerja keras memenuhi harapan rakyat. Tidak hanya berterima kasih, tetapi akan membuktikan kepercayaan rakyat dengan kerja nyata. Dengan semangat kolaborasi, Paskalis Imadawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun provinsi termuda ini, karena hanya dengan persatuan bisa mewujudkan Papua Selatan yang lebih sejahtera. Tim Liputan, Dihul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara Dong semua, Anda masih bersama kami. Satuan Polisi Pamung Praja Unit Pemadam Kebakaran kembali mengadakan pelatihan bagi timnya yang saat ini masih minim pengetahuan dalam menangani bencana kebakaran. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran, Gideon Arianto, menyatakan bahwa ia bersama timnya berupaya merangkai kegiatan simulasi untuk melatih anggota unit damkar dalam menjalankan penanggulangan bencana kebakaran ke depannya. Kegiatan ini mungkin akan menjadi rutinitas mingguan bagi para petugas damkar, mengingat di Satuan Polisi Pamung Praja Unit Damkar belum ada tenaga profesional yang memadai dan berlisensi, sehingga dirinya dan timnya sama-sama belajar mungkin dari teman-teman lain yang sudah memiliki informasi terkait pelatihan atau melalui sumber media sosial. Untuk belajar secara mandiri dapat menyampaikan kepada teman-teman lain yang masih belum tahu. Ini merupakan langkah dasar dari kesiapan kesiagaan unit damkar di Kabupaten Bovendigul. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pelatihan kali ini, setiap regu dibagi dengan masing-masing regu dan memiliki pemimpin tim di lapangan. Pemimpin tim bertanggung jawab atas area yang digunakan. Selain itu, pemimpin tim juga dibagi menjadi tim pendukung dan tim medis. Sehingga ketika ada korban baik dari masyarakat maupun unit damkar yang bertugas mengalami cedera dapat ditangani oleh tim medis di lapangan. Kemudian meminta bantuan dari pihak rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Iya, baik, terima kasih. Tadi kita coba merangkai suatu kegiatan simulasi buat pelatihan teman-teman unit damkar untuk menjalankan bagaimana penanggulangan bencana kebakaran. Simulasi ini mungkin kedepannya akan menjadi rutinitas mingguan bagi petugas damkar, mengingat kami di Satuan Polisi Pamung Praja Unit Damkar belum ada tenaga profesional yang memadai, yang punya lisensi. Jadi kami sama-sama belajar, mungkin
dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah mempunyai informasi terkait pelatihan atau dari sumber media sosial belajar mandiri bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain yang masih belum tahu. Jadi ini sebagai tindakan dasar untuk bagaimana menstimulasi kesiapsiagaan unit damkar di Bovendigul. Dirinya juga menyampaikan dalam simulasi kali ini, tim hanya mengadakan beberapa pelatihan, seperti responsif terhadap laporan dari masyarakat dan bagaimana mengoperasikan selang pemadam. Dirinya juga mengatakan, kurangnya pengalaman dan keahlian yang dimiliki dan timnya sehingga hanya belajar secara otodidak dalam setiap kejadian di lapangan. Dirinya turun langsung sehingga dia bisa memastikan bahwa belum ada persiapan yang matang dalam penanganan situasi tersebut. Gideon menambahkan pemadam kebakaran di Kabupaten Bovendigul ini belum difasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, seperti pos siaga, tower air, sehingga kesiapsiagaan dalam menangani kejadian kurang dari 15 menit dari lokasi kejadian belum bisa dicapai. Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan dan memprioritaskan sarana dan prasarana unit damkar, sehingga unit pemadam kebakaran di Kabupaten Bovendigul ke depannya dapat membentuk organisasi unit damkar yang profesional. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kehadiran misa ASN yang digelar setiap bulan, khususnya yang beragama Kristen Protestan, diakui adanya kurang kesadaran dalam artian sebagai umat beragama tentunya berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk beribadah. Ibadah bulanan bagi ASN dan tenaga kontrak diadakan dalam rangka membentuk mental dan spiritual aparatur sipil negara, mampu memberikan pelayanan publik yang unggul, profesional, serta memiliki sikap moral dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, pembinaan iman perlu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan ibadah bulanan ASN dan tenaga kontrak, staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan Sekda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua menyampaikan bahwa ibadah ini dilaksanakan agar kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kesempatan hari untuk datang beribadah kepadanya. Untuk itu, adanya kurang kesadaran dan perhatian banyak ASN dan tenaga kontrak, khususnya yang beragama Kristen Protestan, kurang memperhatikan ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh komunitas. Kehadirannya ASN dalam ibadah kita hari ini, khususnya dari kita Kristen Protestan, yang pertama itu kurang sadar. Artinya bahwa kita harus berterima kasih sama Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu kurang sadar. Yang kedua, kurang perhatian. Banyak ASN khususnya yang beragama Kristen kurang memperhatikan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh komunitas kita, khususnya yang beragama Kristen Protestan di pemerintah daerah kita ini. Yang berikut, kurang perhatian dari pimpinan OPD. Kenapa saya katakan ini? Karena surat pemberitahuan sudah dilayangkan kepada mereka. Nah, sebagai pimpinan OPD harus bisa memerintahkan staf yang beragama Kristen Protestan untuk hadir mengikuti ibadah pada hari ini. Ibadah hari ini cuma dilaksanakan setiap bulan sekali. Dirinya juga mengatakan kurangnya perhatian dari pimpinan OPD. Sebagai pimpinan OPD mampu memberikan ketegasan kepada stafnya, karena surat perintah sudah dilayangkan ke setiap OPD, sehingga sebagai pimpinan OPD harus dapat memerintahkan staf yang beragama Kristen Protestan untuk hadir mengikuti ibadah pada hari ini. Jeffrey juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan hari ini bukan hanya semata-mata pembangunan fisik dan materi, tetapi pembangunan rohani melalui ibadah-ibadah juga perlu diperhatikan, sehingga kedepannya diharapkan khususnya yang beragama Kristen Protestan harus hadir dalam pelaksanaan ibadah seperti ini. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini.
Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, gup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.